Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya selama di rumah. Nah, pada hari ini kita sudah sampai ke pertemuan kedua bangun ruang sisi datar. Nah, untuk bangun ruang sisi datar sebelumnya kita sudah belajar bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Kita ingat-ingat lagi ya untuk materi sebelumnya. Sebelumnya kita telah belajar luas permukaan dan volume balok dan kubus. Untuk luas permukaan kubus, rumusnya adalah 6 dikali sisi atau 6 kali S kuadrat. Untuk volume kubus, rumusnya S kali S kali S atau S pangkat 3. Untuk luas permukaan balok, rumusnya 2 dikali P kali L tambah P kali T ditambah L kali T. Untuk volume balok, rumusnya P kali L dikali T. Itu ya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua di bangun ruang sisi datar adalah luas permukaan dan volume prisma dan luas permukaan dan volume limas. Nah, pertama bangun ruang prisma. Bangun ruang prisma, pertama ada pengertian prisma, kedua ada gambar prisma dan keterangannya, ketiga jaring-jaring prisma, yang keempat ciri-ciri prisma, yang kelima rumus luas permukaan prisma, dan yang keenam rumus volume prisma. Pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Nah, di bawah ini ada jenis-jenis prisma. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Nah, ini contoh-contoh gambarnya ya. Nah, di sini adalah contoh prisma dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada bungkus coklat Toblerone. Nih, kalian bisa lihat pada tenda dan pada kotak tisu. Seperti itu ya. Diperhatikan baik-baik. Nah, selanjutnya ada gambar prisma dan keterangannya. Pertama ada bidang atas. Nah, kalau ada bidang atas, ada bidang alas. Bidang atasnya yaitu tutupnya prisma, yaitu JFGHI. Nah, ini kalau ini contoh prisma segi 5 ya. Nih, kalian bisa lihat dari ininya. Ini adalah prisma segi 5. Nah, ini adalah atapnya, bidang atasnya. Nah, kalau ini adalah bidang bawahnya. Bidang bawahnya berarti B, C, D, E, A. Nah, kalau untuk rusuk tegaknya yaitu adalah penghubung antara alas dan atasnya prisma, yaitu HC, ID, JE, FA, GB. Nah, itu rusuk tegaknya. Kalau bidang diagonal adalah bidang diagonal adalah bangun datar yang berada di dalam bangun ruang. Nah, contohnya adalah JGBE. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini adalah contoh-contoh jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma itu adalah yang untuk membuat bangun prisma. Nah, misalnya nih ada jaring-jaring prisma nih yang biru nih. Ini ada 4. Nah, yang kuning ini ada 4. Nah, banyak deh pokoknya contoh-contoh jaring-jaring prisma. Nah, setelah itu untuk yang nomor 1, 2, 3 ini adalah ketika prisma ini kan prisma segitiga nih. Ini ketika dia dibuka, dia bentuknya jaring-jaringnya seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan jaring-jaring prisma, yaitu yang membentuk bangun ruang prisma. Seperti itu ya. Ciri-ciri prisma. Pertama, prisma merupakan bangun ruang yang alas dan atasnya kongruen dan sejajar. Alasnya yaitu CAB, sejajar dan kongruen dengan atasnya FDE. Yang kedua, rusuk prisma alas dan atas yang berhadapan sama dan sejajar, yaitu FD sama CA, contohnya DE dengan AB, EF dengan BC. Rusuk tegak prisma sama dan sejajar, ya. Rusuk tegaknya itu FC, DA, EB. Rusuk tegak prisma tegak lurus dengan alas dan atas prisma, ya. Bisa dilihat ya tegak lurus ya mereka ya. Rusuk tegak prisma disebut juga tinggi prisma. Nah, ini tinggi prisma nih, ya. FC, DA, EB itu tinggi prisma. Nanti ada di rumus. Nah, selanjutnya prisma terdiri dari prisma segitiga dan prisma beraturan. Yang selanjutnya, prisma segitiga mempunyai bidang alas dan bidang atas berupa segitiga yang kongruen. Prisma segitiga mempunyai 5 sisi. Bisa lihat gambar yang sebelah kanan. Prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. Prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut. Dan jaring-jaring prisma segitiga berupa 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Seperti itu ya. Selanjutnya, luas permukaan prisma. Luas permukaan adalah jumlah luas yang menutupi bagian luar dari bangun 3 dimensi. Ingat, luas permukaan itu satuannya adalah
sentimeter persegi, meter persegi, desimeter persegi. Nah, jadi satuan luas permukaan itu adalah persegi, pangkat 2, atau kuadrat. Ingat ya. Nah, ini sentimeter, meter, dan desimeter tergantung di soalnya yang diketahui apa satuannya. Nah, rumus luas permukaan prisma adalah LP sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ingat yang dikerjain yang di dalam kurung dulu ya. Jadi yang dikerjain dalam kurung pertama, dalam kurung kedua, lalu baru ditambahkan mereka. Untuk luas alas yang di sini itu maksudnya adalah kita bisa lihat nih, misalnya contohnya alasnya segitiga. Berarti luas alasnya rumus luas segitiga A kali T dibagi 2. Nah, kalau keliling alasnya berarti ini ya semuanya nih. Ini garis ini ditambah ini disebut keliling alas. Seperti itu ya. Tinggi prisma yaitu yang dilambangkan dengan T ini. Ini yang disebut tinggi prisma. Volume prisma. Volume adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, kalau satuan volume itu ingat, satuannya adalah kubik atau pangkat 3. Volume prisma rumusnya adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Jadi luas alasnya nanti tergantung. Kalau alasnya segitiga, A kali T bagi 2. Rumus luas segitiga ya. Kalau alasnya misalnya persegi, berarti S kali S gitu ya. Terus dikali tinggi prisma yaitu yang ini. Seperti itu ya. Masuk ke contoh soal yang pertama. Soal pertama, apabila suatu bangun ruang prisma segi 4 belah ketupat memiliki panjang diagonal 1 sama dengan 14 cm dan diagonal 2 sama dengan 18 cm, serta tinggi prisma tersebut adalah 25 cm, berapa luas volume dan luas permukaan prisma itu? Ingat, yang pertama tulis jawab, yang kedua diketahui, yang ketiga ditanya, keempat penyelesaian, lalu jadi. Ingat ya. Nah, ini kita bisa lihat contoh gambarnya nih yang sudah aku gambar seperti ini ya untuk soal yang pertama. Diketahui, kita tulis dulu yang diketahui apa dari soal. Suatu bangun ruang prisma segi 4 belah ketupat memiliki panjang diagonal 1 14 cm dan diagonal 2 18 cm dan tinggi prisma 25 cm. Nih, diagonal 1 14, diagonal 2 18, diagonal 1 itu EG, diagonal 2 itu FH. Nah, tingginya prisma itu EA 25 gitu ya. Yang ditanya, berapa volume dan luas permukaan prisma itu? Yang pertama kita cari dulu volume. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma, rumusnya ya. Maka volume sama dengan luas alasnya apa? Karena alasnya berbentuk belah ketupat, maka rumusnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, habis itu dikali tinggi prisma. Lalu V sama dengan setengah dikali diagonal 1-nya kita ganti jadi 14, diagonal 2-nya kita ganti jadi 18, lalu dikali 25, si tinggi prisma. Setengah kali 14 kali 18 adalah 126. Nah, V sama dengan 126 dikali 25. V sama dengan 3150 cm kubik. Ingat kubik ya, karena satuan untuk volume. Sekarang kita akan mencari luas permukaan dari soal tersebut. Yang pertama ya, luas permukaan itu rumusnya adalah luas permukaan prisma ya. LP sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, ingat, karena kita mau cari luas alasnya, berarti kan luas alasnya pakai luas alas belah ketupat, belah ketupat kan ya. Nah, untuk keliling alasnya, kita mau cari dulu nih untuk keliling alasnya. Karena keliling alas itu kan kita menambahkan, ini kan alasnya si prisma belah ketupat ya. Nih bentuknya belah ketupat. Nah, maka keliling alasnya yaitu ini, ditambah ini, ditambah ini, dan ditambah ini. Seperti itu ya. Nah, untuk mencari sisi-sisinya si belah ketupat ini, kita pertama kita bagi 2 dulu nih diagonalnya. Diagonal 1 dibagi 2 diagonal 1 dibagi 2, maka 14 dibagi 2 7. Nah, kita bagi 2 nih. Ini kan tadi diagonal 1, kita bagi 2 nih. Sini 7, sini 7. Lalu diagonal 2, 18 dibagi 2, 9. Maka tadi kan ini diagonal 2. Kita bagi 2, ini 9. Dari sini ke sini 9, gitu ya. Nah, setelah itu kita ambil salah satu bagiannya. Misalnya kita ambil bagian yang ini nih. Kita tarik nih ke sini. Nah, ini bentuknya. Bentuknya itu adalah segitiga siku-siku. Ininya sisi atasnya 9 nih, yang ini nih.
Nah, alasnya ini 7. Seperti itu ya, nih bisa dilihat ini kita taruh ke sini. Nah, kita cari deh sisi miringnya. Nah, sisi miring ini kita dapat dari rumus Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C itu kan sisi miring, maka kita ganti sisi miring kuadrat sama dengan A-nya berapa? A itu adalah alas si segitiga 7 cm. 7 kuadrat ditambah B-nya tinggi segitiga 9 kuadrat. Sisi miring kuadrat sama dengan 7 kuadrat itu 49, 9 kuadrat itu 81. 49 tambah 81 berapa? 130. Maka sisi miring kuadrat sama dengan 130. Sisi miring sama dengan akar dari 130, yaitu sama dengan 11,4 cm. Nah, itu kan sisi miringnya. Nah, kita dapat nih sisi miringnya 11,4 cm. Maka setiap sisi-sisi belah ketupat itu semuanya 11,4 cm. Karena belah ketupat sisinya sama semua ya. Kalau diketahui 11,4 maka semuanya 11,4. Kita masukin deh ke rumus luas permukaan. Rumus luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. LP sama dengan 2 kali luas alasnya belah ketupat adalah setengah kali D1 kali D2 ditambah 4 kali 11,4. Kenapa 4 kali 11,4? Karena tadi kan 11,4 baru 1 yang ini. Maka dikali 4 kan? Karena sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya kan? 4 kali 11,4 dikali tinggi prisma 25. Nah, kita masukin rumusnya si luas alasnya. Maka 2 kali setengah kali 14 kali 18 ya. Ditambah 4 kali 11,4 kali 25 berapa? 1140. Nah, LP sama dengan ini udah dihitung jadinya 252 ditambah 1140. LP sama dengan 1392 cm persegi. Jadi volume bangun itu adalah 3150 cm kubik dan luas permukaan bangun itu adalah 1392 cm persegi. Seperti itu ya. Contoh soal yang kedua. Sebuah bangun ruang prisma memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku dengan alas 8 cm dan tinggi 15 cm. Sedangkan tinggi prisma tersebut ialah 20 cm. Berapakah volume dan luas permukaan pada prisma tersebut? Nah, pertama kita tulis jawab. Kedua, tulis diketahui. Apa yang diketahui? Sebuah bangun ruang prisma memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku dengan alas 8 cm dan tinggi 15 cm. Sedangkan tinggi prisma tersebut ialah 20 cm. Alas 8 cm itu maksudnya lihat gambar yang ini ya. AB 8 cm. Tinggi alasnya 15 berarti si CA. Terus tinggi prisma 20 cm yaitu si EB 20 cm atau enggak DA atau enggak FC. Nah, itu adalah tinggi prisma. Lalu ditanya, berapa volume dan luas permukaan pada prisma tersebut? Ya, penyelesaiannya adalah pertama kita cari volume dulu. V sama dengan luas alas kali tinggi prisma. V sama dengan, karena luas alasnya bentuknya segitiga, maka rumus luas segitiga adalah setengah kali A kali T kan? Setengah kali alas segitiganya 8, tinggi segitiganya 15. Setengah kali 8 kali 15. Tutup kurung dikali tinggi prisma 20. V sama dengan setengah kali 8 kali 15 adalah 60. 60 dikali 20. V sama dengan 1200 cm kubik. Nah, sekarang ini kita mau cari luas permukaannya. Luas permukaan itu rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, LP sama dengan 2 kali luas alasnya kan segitiga. Berarti setengah kali A kali T kan? Setengah kali alasnya kan tadi 8. Alasnya segitiga. Tingginya 15. Terus tutup kurung ditambah. Nah, untuk keliling alasnya kan kita mau tambah ini kan contoh alasnya dari bentuk prisma segitiga tadi kan. Nah, ini kan yang baru kita tahuin kan alasnya 8, tingginya 15. Nah, kita kan harus ini tambah ini kan untuk mencari keliling alas kan. Nah, sisi miringnya belum ada. Kita cari pakai yang di kotak biru ini. Mencari sisi miring pada alas prisma segitiga siku-siku dengan rumus Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sisi miring kuadrat sama dengan A kuadrat tambah T kuadrat. Sisi miring kuadrat sama dengan A itu alasnya ya, 8 kuadrat. Ditambah T-nya 15 kuadrat. 8 kuadrat tambah 15 kuadrat kan berarti 8 kuadrat itu 64. Ditambah 125. 64 ditambah 125
189. Sisi miring kuadrat sama dengan 189. Kuadratnya kita pindah ruas ke 189, maka menjadi akar. Sisi miring sama dengan akar dari 189. Sisi miring sama dengan akar dari 189 adalah 17 cm. Maka ini sisi miringnya 17 cm ya. Maka keliling alasnya adalah 8 ditambah 15 ditambah 17. 8 ditambah 15 ditambah 17. Kan keliling alasnya kan bentuknya segitiga siku-siku gitu ya. Lalu dikali si tinggi prisma dikali 20. Lalu LP sama dengan ini kita cari dulu. Nah, pas kita cari dapat nih hasilnya 120. 120 ditambah 40 nih dari 8 tambah 15 tambah 17 40 dikali 20 si tinggi prisma. LP sama dengan 120 ditambah kita kerjakan yang dalam kali dulu 40 kali 20 800. Lalu 800 ditambah 120. LP sama dengan 920 cm persegi. Jadi volume prisma tersebut adalah 1200 cm kubik dan luas permukaan tersebut adalah 920 cm persegi. Seperti itu ya. Contoh soal yang ketiga. Pertama, jika diketahui volume prisma segitiga adalah 1500 cm kubik dan luas alasnya 75 cm, maka berapakah tinggi prisma tersebut? Pertama, tulis jawab diketahui. Yang diketahui adalah volume prisma segitiga adalah 1500 cm kubik dan luas alasnya 75 cm. Yang ditanya, berapakah tinggi prisma tersebut? Penyelesaiannya karena yang diketahui adalah volume prisma, maka kita dapat mengetahui tinggi prisma dari rumus volume prisma. Volume prisma itu apa? V sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Nah, V-nya kita ganti 1500, ya kan? Karena volumenya diketahui 1500. Terus luas alasnya diketahui 75, maka sama dengan 75 dikali T prisma. Nah, T prisma ini kita tetap tulis ini karena kita mencari si tinggi prisma. Nah, selanjutnya 75-nya kita pindah ruas karena kita mau mencari tinggi prisma. 75 dipindah ruas jadi pembagian 1500 dibagi 75 sama dengan tinggi prisma. 1500 dibagi 75 sama dengan 20. 20 sama dengan tinggi prisma. Jadi tinggi prisma tersebut adalah 20 cm. Contoh soal yang keempat. Volume prisma segitiga siku-siku adalah 2400 cm kubik. Jika alas segitiga 12 cm dan tinggi prisma 25 cm, berapa luas permukaan prisma? Jawab diketahui. Apa yang diketahui? Volume prisma segitiga siku-siku adalah 2400 cm kubik. Alas segitiganya 12 cm dan tinggi prismanya 25 cm. Yang ditanya berapa luas permukaan prisma? Nah, penyelesaiannya berarti pertama kita mau mencari tinggi dari si alas segitiga dulu kan, karena belum diketahui kan. Kita bisa mendapatkannya dari volume prisma. Maka tulis dulu V sama dengan luas alas kali tinggi prisma. V sama dengan luas alasnya apa? Bentuknya segitiga, maka setengah kali A kali T. Rumus luas segitiga dikali tinggi prisma. V-nya kita ganti menjadi 2400. Nah, si 2400 sama dengan setengah kali 12 dikali T. T-nya tetap ditulis T karena itu yang dicari, dikali tinggi prisma yaitu 25. Nah, 2400 sama dengan, nah kita kaliin setengah kali 12 kali 25, T-nya diemin. Nah, itu adalah 150 dikali T gitu ya. Lalu karena T-nya yang dicari, maka 150 harus pindah ruas biar si T-nya sendiri. Nah, 2400 dibagi 150. Karena 150 kalau dipindah jadi pembagian. Sama dengan T. Nah, 2400 dibagi 150 adalah 16. Maka 16 sama dengan T. T-nya adalah 16 cm. Maka tingginya alasnya segitiga. Tinggi si alas segitiga itu adalah 16 cm. Nah, selanjutnya kita kan mau mencari luas permukaan. Luas permukaan itu rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, kalau luas alasnya kan kita tahu alasnya segitiga, maka kita ganti jadi rumus luas segitiga. Berarti kan 2 kali setengah kali A kali T ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, keliling alas ini kita belum tahu nih. Karena yang baru kita tahu ini baru alasnya si segitiga sama tingginya si segitiga, tapi sisi miringnya kita belum tahu. Karena kalau keliling alas kan sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini kan. Nah, berarti sisi miring kita belum tahu, kita cari dulu dari rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat.
sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Maksudnya alas segitiga dan tinggi segitiganya ya. Nah, sisi miring kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Yaitu 12 kuadrat kan 144 ditambah 256. Maka 144 tambah 256, 400. Sisi miring kuadrat sama dengan 400. Kuadratnya kita pindah ruas jadi akar dari 400 sama dengan 20, maka sisi miringnya 20. Maka nih yang di sini nih nanti itu adalah 20. Ini itu adalah alasnya si prisma segitiga siku-siku, ingat ya. Nah, jadinya kita tinggal masukin angka deh. LP sama dengan 2 dikali setengah kali A. A itu adalah alasnya si segitiga ini, yaitu adalah 12 nih. Terus T itu adalah tingginya segitiga yang ini, yaitu 16. Lalu ditambah keliling alas, yaitu 12 tambah 16 tambah si 20 yang tadi kita cari. Lalu dikali tinggi prismanya, ya 25. Lalu LP sama dengan ini kita hitung, totalnya adalah 192 ditambah, lalu kita tambah 12 tambah 16 tambah 20 yaitu 48 dikali 25. Nah, LP sama dengan 192 ditambah 48 kali 25 adalah 1200. 1200 tambah 192 sama dengan 1392 cm persegi. Maka jadi luas permukaan prisma adalah 1392 cm persegi. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke bangun ruang limas. Pertama ada pengertian limas, kedua gambar limas dan keterangannya, ketiga jaring-jaring limas, keempat ciri-ciri limas, kelima rumus luas permukaan limas, dan keenam rumus volume limas. Nah, pengertian limas. Limas adalah bangun ruang yang memiliki sisi atau bidang samping berbentuk segitiga dan memiliki puncak. Nah, ini adalah jenis-jenis limas ya, ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Yang membedakan limas dengan prisma adalah kalau limas atasnya itu adalah bentuknya memiliki puncak ya, titik puncaknya nih dia punya. Kalau tadi prisma kan alas sama atasnya sama bentuknya. Kalau si limas ini atasnya itu bentuknya puncak titik seperti ini ya. Bentuknya gini ya, mengerucut gini. Nah, selanjutnya contoh limas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada nih, ada atap rumah, nih ada bangun yang piramida di Mesir ya. Ini adalah contoh makanan nih ya. Itu adalah contoh limas dalam kehidupan sehari-hari. Gambar limas dan keterangannya. Nah, ini gambar limas dan keterangannya. Ada bidang tegak nih, ya. Ada rusuk tegaknya. Rusuk tegaknya limas itu adalah OA, OD, OC, OB. Nah, itu rusuk tegaknya. Terus ada bidang diagonal, yaitu bangun datar yang berada di dalam bangun ruang. Contohnya ODB. Nih, bentuk segitiga ini yang di dalam yang warna hijau. Lalu selanjutnya ada jaring-jaring limas. Nah, ini contoh jaring-jaring limas ya. Ini contoh jaring-jaring limas segi 4, jaring-jaring limas segi 5, ini limas segi 6. Nah, ini yang lebih banyak lagi tuh. Ya, bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya nih contohnya nih, kan ini contohnya limas segitiga kan. Nah, kalau limas segitiga nih kalau dibuka jaring-jaringnya bentuknya kayak gini gitu ya. Selanjutnya ada ciri-ciri limas. Yang pertama, limas memiliki satu sisi alas dan tidak memiliki sisi atas atau tutup. Nah, itu yang membedakan dia dengan prisma ya. Kalau prisma kan ada sisi atasnya, kalau limas nggak ada. Yang ada adalah titik puncaknya. Nih, yang ditandai huruf T. Nah, selanjutnya titik puncak dan titik sudut sisi alas dihubungkan oleh rusuk tegak nih. Jadi titik sudutnya nih misalnya A dengan titik puncaknya si T dihubungkan oleh rusuk tegak, yaitu dari rusuk TA ya, seperti itu ya. Semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Nah, ini sisi tegaknya nih, TAB, TBC, TDC, TDA. Nah, itu bentuknya semuanya segitiga. Gitu yang membedakan limas dengan prisma ya. Nah, kalau untuk garis yang tengah-tengah ini, itu namanya disebut tinggi limas gitu ya. Lalu kita masuk ke luas permukaan limas. Nah, luas permukaan limas. Luas permukaan adalah jumlah luas yang menutupi bagian luar dari bangun 3 dimensi. Nah, satuan luas permukaan adalah persegi, kuadrat, atau pangkat 2. Nah, rumus luas permukaan limas adalah LP sama dengan luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Jadi kalau luas alasnya bentuknya misalnya nih, kayak contohnya nih persegi.
persegi panjang ini, berarti P kali L luas alasnya. Ditambah jumlah sisi tegak, yaitu sisi tegaknya tadi apa aja nih? Nih, yang biru ini nih, sisi tegaknya. Nah, sisi tegaknya itu ada 4. 1, yang belakang 2, kiri, dan depannya nih, yang ini ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ke volume. Volume adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Satuan volume itu adalah kubik atau pangkat 3. Nah, kalau volume limas, rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Berarti 1/3 dikali, misalnya luas alasnya nih, yang misalnya ini kan bentuknya limas dengan alas persegi panjang ya. Berarti luas alasnya kan, kalau persegi panjang kan rumus luasnya P kali L, maka P kali L dikali tinggi limas. Tinggi limas kan yang ini. Berarti T-nya yang ini kan. Nah, ini tinggi limasnya berapa gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah alas limas berbentuk persegi dengan sisi 8 cm. Jika tinggi limas adalah 12 cm, berapa volume limas tersebut? Kita ingat, tulis yang pertama adalah jawab. Jawab, lalu tulis diketahui. Yang apa yang diketahui? Sebuah alas limas berbentuk persegi dengan rusuk 8 cm dan tinggi limas adalah 12 cm. Yang ditanya apa? Berapa volume limas tersebut? Maka penyelesaiannya adalah kita tulis V volume limas adalah 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. V sama dengan 1/3 kali luas alasnya karena bentuknya persegi, berarti luas persegi S kali S dikali tinggi limas. V sama dengan 1/3 kali S-nya kita ganti 8 dikali 8 dikali tinggi si limasnya 12. V sama dengan, kita hitung 1/3 kali 8 kali 8 kali 12, 256 cm kubik. Jadi volume limas tersebut adalah 256 cm kubik. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Berapa luas permukaan limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 16 cm dan tinggi limas 15 cm? Jawab, diketahui. Apa yang diketahui? Limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 16 cm dan tinggi 15 cm. Nah, tinggi limasnya 15 cm ya. Terus ditanya, berapa luas permukaan limas? Penyelesaian, berarti kita tulis rumus luas permukaan dulu. LP sama dengan luas alas tambah jumlah sisi tegak. LP sama dengan, karena luas alasnya bentuknya persegi, maka luas alasnya adalah luas persegi, S dikali S. Lalu ditambah 4 kali A kali T bagi 2. Kenapa? Karena jumlah sisi tegaknya limas adalah bentuknya segitiga. Dan jumlah sisi tegaknya ada 4, berarti 4 dikali luas segitiga. 4 kali A kali T bagi 2. LP sama dengan S-nya itu kan kita udah tahu 16, maka kita masukin 16 kali 16. Lalu ditambah 4 dikali alasnya si segitiga 16. 16 kali, nah tingginya segitiga kita belum tahu nih. Kan salah satu bentuk segitiga itu misalnya kita lihat TBC nih, ya. Kan alasnya segitiga CB itu kan 16. Nah, si TE-nya ini kita belum tahu tingginya berapa. Nah, kita cari pakai rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, si TE ini kita bisa dapat dari bentuk segitiga TOE, yaitu TO itu adalah tinggi limas, OE itu adalah setengah dari alasnya, setengah dari rusuknya persegi, dan TE ini yang kita cari bentuknya adalah segitiga siku-siku, seperti itu ya. Berarti kita tinggal tulis nih, sisi miring kuadrat sama dengan A kuadrat tambah T kuadrat. Sisi miringnya itu maksudnya adalah si TE. A itu adalah alasnya itu OE. Nah, OE itu kenapa 8? Karena setengah dari rusuknya si persegi, ya kan? OE, AB nih, setengahnya kan? Nah, itu 8 kuadrat, yaitu 16 dibagi 2, 8 kuadrat. Ditambah 15 kuadrat, yaitu tingginya si segitiganya, yaitu si TO, ya, 15 kuadrat. Lalu sisi miring kuadrat sama dengan 64 ditambah 125. Ya, 8 kuadrat 64, 15 kuadrat itu 125. Maka sisi miring kuadrat sama dengan 64 tambah 125, 189. Lalu kuadratnya kita pindah ruas ke 189, maka menjadi akar. Sisi miring sama dengan akar dari 189. Sisi miring sama dengan akar dari 189 sama dengan 17 cm. Kita masuki deh si 17. Si 17-nya, si TE ini adalah tingginya si sisi tegak limasnya, ya kan, tinggi segitiganya. Nih 17, lalu 16 kali 17 bagi 2.
16 kali 16 256 ditambah ini kita hitung 4 kali 16 kali 17 bagi 2 544. Lalu kita tambah LP sama dengan 256 tambah 544 sama dengan 800 cm persegi. Jadi luas permukaan limas adalah 800 cm persegi. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi mempunyai volume 3200 cm kubik dan panjang sisi alasnya 20 cm. Berapa luas permukaan limas tersebut? Nah, jawab diketahui. Apa yang diketahui? Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi mempunyai volume 3200 cm kubik dan panjang sisi alasnya 20 cm. Yang ditanya berapa luas permukaan limas tersebut? Maka yang pertama kita cari adalah tinggi limasnya dulu ya. Nah, tinggi limas kita dapat dari rumus volumenya karena sudah diketahui nih volumenya 3200 cm kubik. Pertama tulis V sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. V sama dengan sepertiga dikali luas alasnya karena bentuknya persegi, maka S dikali S kali tinggi limas. V-nya kita ganti 3200. Terus sama dengan 1/3 kali 20 karena S-nya 20 kali 20 dikali 20 kali tinggi limas yang dicari. 3200 sama dengan kita kali ini 1/3 kali 20 kali 20 sama dengan 400/3 dikali tinggi limas. Nah, 400/3-nya kita pindah ruas ke 3200. Kalau dipindah ruas berarti dibalik ya. 3200 kali 3/400 sama dengan tinggi limas. Lalu 3200 kali 3 9600 per 400 sama dengan tinggi limas. 9600 dibagi 400 sama dengan 24. Nah, 24 ini sama dengan tinggi limas. Jadi tinggi limas sama dengan 24 cm. Setelah mengetahui tinggi limas, sekarang kita bisa masukin ke luas permukaan. LP sama dengan luas alas tambah jumlah sisi tegak. LP sama dengan luas alasnya apa? Bentuknya persegi S kali S ditambah 4 kali A kali T bagi 2. Artinya jumlah sisi tegaknya 4 kan? Jumlah sisi tegak limas kan 4. Terus rumus segitiga A kali T bagi 2 kan? Karena sisi tegaknya limas pasti segitiga. Maka 4 kali A kali T bagi 2. Lalu LP sama dengan S-nya kita ganti 20. 20 kali 20 ditambah 4 dikali. Nah, alasnya si segitiganya itu alas si segitiga jumlah sisi tegak kan si CB nih misalnya dia 20 kan. Nah, dikali T-nya kita belum tahu nih tinggi segitiga yang ini nih, misalnya kita lihat TCB nih salah satu jumlah sisi tegaknya nih, kita lihat si TCB. Nah, tingginya si TE ini kita belum tahu nih berapa nih. Nah, maka kita bisa nyari dengan Pitagoras dengan menggunakan segitiga siku-siku yang ini TOE ya. Nah, berarti rumusnya adalah sisi miring kuadrat ditambah A kuadrat tambah T kuadrat. A-nya itu apa? A-nya itu adalah alasnya si segitiga siku-siku yaitu si OE. T-nya apa? Tingginya segitiga siku-siku yaitu TO. Nah, sisi miring kuadrat itu apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah si TE ya. Nah, berarti sisi miring kuadrat sisi miring kuadrat sama dengan A kuadrat tambah T kuadrat. Sisi miring kuadrat sama dengan A-nya 10 kan? Karena 20 dibagi 2 ya, si OE 10. Maka 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat ya. Sisi miring kuadrat sama dengan 100 tambah 576. Sisi miring kuadrat sama dengan 676. Kuadratnya kita pindah ruas jadi akar, sisi miring sama dengan akar 676. Sisi miring sama dengan akar 676 sama dengan 26 cm. Nah, setelah itu kita sudah dapat nih si TE-nya 26 cm. Nah, si TE-nya ini kan sama dengan tinggi si sisi tegak si limas ya kan. Sisi tegaknya kan bentuknya segitiga nih, si TCB nih misalnya salah satu sisi tegaknya. Nah, kan kita udah tahu CB itu 20 alasnya. TE-nya kita dapat dari rumus yang ini nih yang di kotak biru. Nah, TE-nya itu 26 kan kita dapat. Nah, setelah itu kita masukin ke sini 26 per 2. Jadi 4 kali 20 kali 6 per 2. LP sama dengan 20 kali 20 400 ditambah 4 kali 20 kali 26 bagi 2 1040. Maka LP sama dengan 1440 cm persegi. Jadi luas permukaan limas adalah 1440 cm persegi. Nah, sudah selesai untuk materi pada hari ini. Terima kasih untuk kalian semua pada pembelajaran kali ini. Semoga pada pembelajaran kali ini kalian dapat mengerti apa yang ibu ajarkan. Dan jika ada yang perlu ditanyakan bisa langsung tanya ke ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.